Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 38. Bahkan beberapa hari kemudian sepasang pendekar itu melihat perubahan besar pada diri murid mereka. Wajahnya agak pucat dan sepasang matanya banyak melamun. Hal ini mencurigakan hati In Hong dan pendekar wanita ini membisiki kekasihnya bahwa mereka harus lebih memperhatikan Sun Eng. Demikianlah, pada suatu malam, ketika mereka menaruh perhatian, mereka mendengar jendela kamar murid mereka terbuka perlahan dan mereka melihat berkelebatnya bayangan murid mereka itu meninggalkan kamarnya, lalu meninggalkan rumah itu. In Hong dan Bun Hou cepat membayangi dari jauh dan dengan penuh keheranan mereka melihat murid mereka itu memasuki sebuah hutan kecil di pinggir kota. Ketika tiba di padang rumput yang diterangi bulan purnama, di situ mereka melihat seorang laki-laki telah menanti kedatangan Sun Eng dan begitu mereka bertemu, keduanya saling rangkul dan saling berciuman dengan penuh gelora nafsu. "Ah, kau datang juga, betapa aku sudah khawatir kau tidak dapat datang," terdengar pria itu berkata dan dengan hati mendongkol sekali Bun Hou dan In Hong mengenal bahwa pria itu bukan lain adalah Ao Kong Chu. "Aku tentu datang, Kong Chu, aku pun rindu sekali padamu." "Ah, Eng Moi, engkau memang manis, sayang," kata Ao Kong Chu dan kini sepasang pendekar itu memandang dengan mata terbelalak ketika mereka melihat betapa murid mereka mandah saja dirangkul dan direbahkan di atas rumput, digumuli pemuda itu dan bahkan tertawa cekikikan ketika tangan pemuda itu meraba-raba lalu mulai membukai pakaiannya. "Keparat!" In Hong memaki dan dia sudah meloncat ke depan, tubuhnya melayang seperti seekor burung Garuda menyambar dan di lain saat tubuh Ao Kong Chu sudah diangkat dan dibantingnya, seperti membanting seekor anjing saja. Ao Kong Chu berteriak kaget dan kesakitan. "Anjing hina dina!" In Hong membentak lagi ketika melihat muridnya dengan pakaian setengah terbuka itu menatapnya dengan mata terbelalak. "Manusia Xiao Keparat, engkau memang sudah layak dibunuh." Akan tetapi tiba-tiba Sun Eng menubruk dan darah ini sudah berdiri menghadang subonya melindungi tubuh Ao Kong Chu yang sudah merangkak bangun dengan muka ketakutan itu. Dengan muka merah sekali karena malu, akan tetapi sepasang matanya bersinar penuh keberanian Sun Eng menghadapi Subo dan suhunya lalu berkata dengan suara lantang. "Subo tidak berhak membunuhnya. Subo tidak berhak memukulnya. Apa kesalahan Ang Kong Chu terhadap Subo maka Subo menyerangnya?" Hampir In Hong tidak percaya mendengar pertanyaan itu. "Tidak berhak? Dan dia dan kau?" "Memang. Aku telah menyerahkan diriku kepadanya. Aku telah menjadi istrinya. Sudah 5 kali aku menyerahkan diriku kepada laki-laki yang kucinta. Apa hubungannya ini dengan Subo?" teriak Sun Eng menantang dan In Hong merasa mukanya seperti ditampar oleh tangan yang tidak nampak, juga Bun Hou mengeluarkan seruan tertahan. Darah yang sejak kecil mereka pelihara, mereka didik dan mereka sayang itu kini berdiri tegak, menentang mereka bahkan bicara dengan kasar, beraku dan tidak lagi menyebut Teocu, murid, untuk diri sendiri. "Sun Eng! Kau. Saking marahnya, In Hong tak mampu melanjutkan kata-katanya, dan tangannya menyambar, mengirim pukulan maut ke arah kepala muridnya itu. Plak! Tangan Bun Hou menahan lengannya. "Sabarlah, Hong Moi, tak perlu kita menggunakan kekerasan." In Hong ternganga saking marahnya. "Suhu dan Subo harus mengerti bahwa kami sudah saling mencinta. Aku rela menyerahkan diri dan kehormatanku kepada orang yang kucinta. Mengapa Suhu dan Subo hendak menghalangi kami? Bahkan Suhu dan Subo telah menolak pinangannya. Apakah Suhu dan Subo hendak mengulangi sikap dan perbuatan ayah Suhu yang menolak dan tidak menyetujui perjodohan antara Suhu dan Subo yang saling mencinta?" Ucapan-ucapan itu seperti ujung-ujung pedang berkarat yang menusuk hati sepasang pendekar itu. Wajah mereka menjadi pucat dan sejenak mereka tak mampu berkata-kata. "Perbandinganmu tidak tepat, Sun Eng." Bun Hou menahan kemarahannya. "Kalau engkau memilih pemuda yang tepat, kami tentu tidak akan mencampuri dan akan setuju saja. Akan tetapi, pilihanmu keliru. Yang kau pilih adalah pemuda yang berwatak busuk, seorang pemuda pemogoran, mata keranjang dan Suhu, selera orang memang tidak sama. Suhu mencinta Subo dan tentu menganggap Subo wanita yang paling baik di dunia ini, akan tetapi bagaimana pandangan ayah Suhu yang tidak menyetujui Subo menjadi istri Suhu? Tentu berbeda antara selera Suhu dan ayah Suhu, seperti juga selera antara aku dan Suhu juga berbeda.
Bagiku, Awe Kongcu adalah pria yang paling baik di dunia. Mendengar ini, sambil meringis menahan takut dan kaget, pemuda itu menggandeng tangan Sun Eng yang tersenyum kepadanya. Pilihanmu yang kau lakukan dengan mata buta itu pun bukan soal yang terlalu berat, akan tetapi engkau telah menyerahkan kehormatan diri di luar pernikahan sah. Apakah hal itu patut dilakukan seorang gadis yang mengenal susila? Tanya In Hong dengan sepasang mata bersinar-sinar. Subo, kalau aku menyerahkan kehormatan diriku kepada orang yang kucinta, itu tandanya aku cinta padanya. Au Kongcu menghendaki bukti dari cintaku, dan bukti yang paling utama adalah penyerahan diri dan kehormatan. Maka aku menyerahkan, karena memang aku cinta padanya. Kami saling mencinta, maka apalagi halangannya bagi kami untuk bermain cinta? Bodoh! Orang macam dia mana bisa dipercaya? Engkau akan disia-siakan setelah engkau dinodainya, akan dibuang setelah habis manis dan tinggal sepahnya. Butakah engkau tidak melihat bahaya itu? Bentak In Hong. Memang pendirian Subo demikian, maka sampai kini pun Subo tidak rela menyerahkan diri kepada Suhu. Itu tandanya Subo kurang mencinta Suhu. Akan tetapi aku mencinta dan percaya kepada Au Koko. Koko, bukankah engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan diriku, bukan? Au Kongcu merangkul. Tentu saja tidak, sayang, aku bersumpah. Sungguh kasihan sekali Sun Eng. Darah remaja yang telah dibutakan oleh nafsunya sendiri itu dengan mudah tunduk dan menyerah, percaya akan bujukan manis seorang pria. Dia tidak tahu bahwa pria macam Au Kongcu ini hanya mengutamakan pemuasan birahi belaka. Bagi pria macam ini, seperti kebanyakan pria di dunia ini, cinta adalah hubungan kelamin, cinta adalah pemuasan nafsu birahi. Jadi cinta bagi mereka ini, bukti cinta adalah penyerahan diri seorang gadis kepadanya. Kalau tidak mau menyerahkan diri, berarti tidak cinta. Betapa banyaknya gadis-gadis yang menyerahkan diri sebelum resmi menjadi istri, sehingga mengandung dan membawa akibat-akibat yang amat menyedihkan. Tentu saja ada pula pria yang bertanggung jawab, namun hal ini tidak banyak dan lebih banyak yang melarikan atau menjauhkan diri karena memang cintanya hanya terletak dalam pemuasan nafsu birahi belaka. Dan gadis-gadis yang dungu itu tidak mau membuka mata melihat kenyataan bahwa dalam hubungan di luar nikah ini, yang terancam adalah si wanita. Terancam keadaan jasmani dan keadaan rohaninya, terancam lahir batinnya. Tentu saja hal ini ada hubungannya dengan kebudayaan masyarakat setempat. Karena itu, betapa pentingnya untuk mempelajari dengan sesungguhnya apa yang oleh kita dinamakan cinta itu? Cinta yang hanya mengejar pemuasan nafsu birahi belaka, adakah itu yang dinamakan cinta? Dan yang amat menyedihkan, betapapun kita selubungi dengan berbagai istilah muluk, namun pada dasarnya banyak di antara kita, juga para wanita, yang mempunyai anggapan bahwa hubungan kelamin adalah tanda cinta. Itu saja. Ini bukanlah berarti bahwa kita menentang hubungan kelamin, bukan berarti kita menganggap bahwa cinta menolak hubungan kelamin. Sama sekali bukan, dan kita tidak berpendapat apa-apa, hanya mengajak kita semua untuk menyelami, untuk menyelidiki secara mendalam akan apa yang dinamakan cinta oleh kita semua itu. Cinta kasih tidak bersifat merusak, baik merusak badan maupun batin. Maka setelah melakukan hubungan badan lalu meninggalkannya dan merusak batinnya, jelas bahwa di situ sama sekali tidak terkandung cinta kasih, dan sepenuhnya hanya terisi oleh nafsu birahi belaka. Mengapa orang-orang muda buta terhadap hal yang gamblang ini? Demikian pula dengan halnya Sun Eng. Dia percaya sepenuhnya akan bujuk rayu Au Kongcu, didorong oleh rangsangan dan dorongan nafsu birahinya sendiri, menyerahkan dirinya karena Au Kongcu menuntut penyerahan diri sebagai bukti cintanya. Bun Hou dan In Hong merasa sedih bukan main, sedih dan marah. Sun Eng, kelak engkau akan menyesal. Bedebah ini menipumu, biar ku bunuh dia. Jangan Subo bergerak. Kalau Subo hendak membunuhnya, bunuhlah dulu aku. Dan kalau Subo membunuh kami berdua, itu hanya berarti bahwa Subo merasa iri hati terhadap kami, kata Sun Eng. Sampai puyeng rasa kepala In Hong mendengar kalimat terakhir itu. Dia membelalakan mata, wajahnya berubah beringas dan Bun Hou melihat sinar maut di dalam pandang mata kekasihnya. Cepat dia merangkulnya dan dengan marah dia berkata, Sun Eng, mulai saat ini, detik ini, engkau bukan murid kami lagi dan kami bukan guru-gurumu lagi. Biarlah kelak akan kupertanggungjawabkan hal ini dengan roh ayahmu yang dahulu menitipkan engkau padaku. Mulai saat ini segala perbuatanmu adalah menjadi tanggung jawabmu sendiri. Marilah,
Hong Moi, kata Bun Hou dan dia setengah memaksa kekasihnya meninggalkan hutan itu. Setelah tiba di luar hutan, tak tertahankan lagi In Hong menangis tersedu-sedu. Bun Hou merangkulnya dan In Hong menumpahkan semua rasa duka, penasaran dan marah itu melalui air matanya yang membasahi baju di dada Bun Hou. Bun Hou merangkul dan mengelus rambut kepala kekasihnya menguras semua perasaannya. Setelah tangis itu reda, In Hong mengangkat mukanya yang kini menjadi pucat dan basah air mata, memandang wajah Bun Hou. Houko, aku tahu betapa sedih dan kecewa hatimu, Houkoko yang malang, betapa buruk nasib kita. Bun Hou menunduk dan dalam keadaan berduka membutuhkan hiburan itu mereka menemukan hiburan dalam diri masing-masing, dan tanpa mereka sengaja, kedua mulut itu bertemu dalam ciuman yang amat mendalam, penuh kemesraan, penuh permohonan untuk dihibur, untuk dilindungi, dan juga penuh kerinduan yang ditahan-tahan. Malam itu bulan purnama, dan karena memang keduanya sudah bertahun-tahun menanggung rindu dendam yang amat mendalam, yang mereka jaga dengan segala kekuatan batin mereka, kini setelah mereka berpelukan dan berciuman di dalam cahaya bulan, dan mungkin pula karena peristiwa tadi, melihat murid mereka dan kekasihnya saling menumpahkan rasa cinta mereka melalui hubungan badan, maka pelukan mereka menjadi makin ketat dan ciuman mereka makin hangat. Akhirnya In Hong terengah-engah melepaskan ciuman dan pelukannya, lalu terisak melarikan diri pulang ke rumah, diikuti oleh Bun Hou yang juga agak terengah napasnya dan panas dingin seluruh tubuhnya. Mereka tiba di dalam rumah, di ruangan dalam. Pintu dua buah kamar masing-masing masih terbuka. Mereka saling pandang, lalu seperti ada daya tarik luar biasa, keduanya saling tubruk, saling rangkul dan saling berciuman lagi. Akhirnya, Bun Hou memondong kekasihnya itu melangkah menuju ke pintu kamarnya. Akan tetapi ketika tiba di depan pintunya, tiba-tiba In Hong meronta, melepaskan diri dan melangkah mundur. Mereka saling berpandangan dan dari pandang mata mereka itu terpancar suara hati yang lebih jelas daripada suara melalui kata-kata. Bun Hou menatap wajah yang cantik itu, melihat sinar mata kekasihnya yang harap-harap cemas dan bingung. Dia sadar lalu menunduk dan pada saat itu keduanya sudah mengeluarkan kata-kata yang sama dalam saat yang sama pula. Maafkan aku. Maafkan aku. Keduanya saling pandang lagi, merasa lega setelah saling minta maaf, kemudian Bun Hou memegang kedua pundak kekasihnya, memandang dengan tatapan penuh kasih sayang, lalu berbisik. Sudah terlalu lama kita menanggung derita, bagaimana kalau kita, menengok ayah di Qinlingshan? Tentu saja dengan ucapan ini Bun Hou membayangkan harapannya bahwa ayahnya kini sudah tidak marah lagi dan akan merestui perjodohan mereka setelah lewat 10 tahun lebih. Juga dia sudah merasa rindu kepada ibunya. Akan tetapi In Hong mengerutkan alisnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Koko, selama ini, biarpun kita menanggung rindu dan tertekan derita batin, namun kita telah kuat bertahan. Kalau seandainya kita ke Qinlingshan hanya untuk mendengar ayahmu masih menentang kita, kehancuran hati yang lebih hebat tentu akan kita derita dan belum tentu kita kuat bertahan seperti sekarang. Mengapa tidak menanti saatnya yang baik dan kita menyerahkan diri saja kepada kehendak Tuhan? Bun Hou maklum betapa berat rasa hati kekasihnya itu untuk menghadap ayah bundanya setelah ditolak sebagai mantu. Dia hanya mengangguk, menarik napas, mencium dahi In Hong, kemudian membalikkan tubuh dan memasuki kamarnya, menutupkan daun pintu kamarnya, diikuti oleh pandang mata In Hong. Wanita ini melinangkan air mata dan hatinya merasa kasihan sekali. Betapa besar keinginan hatinya untuk menghibur hati Bun Hou, untuk melayaninya, untuk menyenangkannya, untuk menyerahkan dirinya. Tiba-tiba dia teringat kepada Sun Eng dan dengan cepat dia pun memasuki kamarnya, merasa ngeri akan bayangan pikirannya sendiri karena kini dia dapat merasakan apa yang diperbuat oleh Sun Eng di dalam hutan tadi. Namun, dia mengerti benar bahwa hal itu adalah tidak benar, oleh karena itu, sampai bagaimanapun dia tidak akan melakukan apa yang diperbuat oleh Sun Eng. Beberapa bulan semenjak peristiwa di dalam hutan itu yang mengakibatkan Sun Eng tidak pernah kembali lagi ke rumah kedua orang gurunya, meninggalkan semua barang dan pakaiannya karena kekasihnya yang kaya raya itu membelikan pakaian baru sebanyaknya untuknya. Bun Hou dan In Hong mendengar berita mengejutkan. Mereka mendengar bahwa Au Kongcu kedapatan tewas di dalam hutan di mana dia dahulu mengadakan pertemuan dengan Sun Eng dan menurut berita itu, pemuda Au ini tewas dalam keadaan mengerikan karena leher dan mukanya berlubang-lubang, berwarna kehijauan dan berbau wangi.
Tentu saja suami istri ini terkejut bukan main karena luka-luka di leher dan muka seperti itu hanya dapat diakibatkan oleh senjata rahasia Siang Tok Swa, pasir beracun wangi, yaitu senjata rahasia dari In Hong yang sudah diajarkan pula kepada Sun Eng. Mereka dapat menduga bahwa tentu Sun Eng yang telah membunuh Au Kongcu itu. Mereka menyelidiki dan tahulah mereka bahwa memang Sun Eng yang membunuh pemuda itu karena mereka mendengar keterangan bahwa Au Kongcu tidak mau mengawini gadis itu. Bun Hou dan In Hong hanya dapat merasa berduka dan kasihan kepada murid mereka itu, akan tetapi di samping perasaan duka dan kasihan, terdapat perasaan marah yang besar terhadap murid yang dengan perbuatannya berarti juga menodaikan nama mereka yang menjadi gurunya. Biarpun mereka berdua sudah tidak mengakuinya sebagai murid, namun baru penggunaan Siang Tok Swa ini saja sudah merupakan bukti langsung bahwa gadis itu adalah murid mereka. Apalagi ketika mereka mendengar berita bahwa kini setelah terlepas dari Au Kongcu, Sun Eng bergaul dengan segala macam pemuda bangsawan mata keranjang yang kaya raya dan hidup berfoya-foya, terkenal sebagai seorang gadis yang mempunyai banyak pacar, hati sepasang pendekar ini menjadi semakin marah. Mereka memutuskan untuk tidak memusingkan lagi soal Sun Eng dan mencoba untuk melupakan bekas murid itu dengan tak pernah membicarakannya satu sama lain dan juga mengambil keputusan untuk tidak menceritakan tentang diri gadis itu kepada siapapun juga. Demikianlah, ketika Sun Eng tiba-tiba muncul di waktu sepasang pendekar ini bersama sepasang pendekar Yap Kun Leong dan Chia Giokeng berada dalam penjara, dan gadis itu hendak menolong mereka, tentu saja Bun Hou dan In Hong menjadi marah dan mengusir bekas murid itu. Dan peristiwa itu tentu saja memaksa mereka berdua untuk menceritakan tentang diri bekas murid itu kepada Yap Kun Leong dan istrinya. Tidak disangka perempuan hina itu muncul di sini, sungguh hanya untuk membuat kami berdua malu dan penasaran, kata In Hong dengan gemas, menutup penuturan Bun Hou yang kini telah menjadi suaminya. Yap Kun Leong mendengarkan penuturan itu dan mengerutkan alisnya, berulang kali menarik napas panjang. Ah, anak itu patut dikasihani. Tapi, Leongko, dia tak berakhlak, tak tahu malu, merusak nama kami. In Hong berkata marah. Itulah, kalian hanya mengingat nama kalian saja, mengingat kepentingan kalian sendiri dan tidak pernah mengingat kebutuhan anak itu. Memang harus diakui bahwa anak itu lemah menghadapi nafsunya sendiri, akan tetapi jahatkah hal itu? Ataukah hal itu merupakan hal yang patut dikasihani dan tidak terlepas daripada pendidikan dan lingkungan? Kalian masih terlalu muda untuk mendidik, mungkin dia terlalu dimanja. Dia tidak jahat, buktinya, biarpun kalian sudah membencinya, dia masih ingat budi, masih berani menempuh bahaya untuk menolong kalian. Hal ini saja membuktikan bahwa anak itu bukan orang yang tak ingat budi, bukan orang yang jahat. Dia hanya menjadi korban salah didik, salah asuhan sungguh pun kalian berdua tidak insyaf akan kesalahan kalian yang tidak disengaja. Mendengar ini, In Hong dan Bun Hou tidak membantah lagi karena mereka dapat melihat kebenaran dalam ucapan Yap Kun Leong itu. Akan tetapi tentu saja In Hong tidak dapat menerima kesalahannya secara rela dan diam-diam dia masih penasaran dan masih belum lenyap rasa bencinya kepada Sun Eng. Sementara itu, di dalam gedung tempat tinggal Ciong Taijin, jaksa kota Poteng di mana Ma Chiang-kun bermalam, yaitu pembesar yang menjadi sahabat Li Chiang-kun, yang membantu Ma Kit-su dalam menjaga para tahanan itu, datang beberapa orang tamu. Kedatangan mereka itu secara rahasia, tidak diketahui orang lain kecuali tuan rumah yang menyambut mereka dengan penuh hormat. Tamu ini adalah Li Xiang atau Li Chiang-kun dari kota raja, Kim Hong Liunio, dan Nenek Hek Hiat Molly. Ciong Taijin sendiri sampai merasa ngeri dan serem ketika dia bertemu dengan nenek muka hitam yang amat tua itu, dan memandang dengan penuh curiga kepada nenek itu, kemudian memandang dengan sinar mata penuh tanda tanya kepada sahabatnya dari kota raja itu. Di samping tiga orang ini, masih ada belasan orang tinggi besar, dan mereka ini adalah orang-orang yang menjadi pengikut Hek Hiat Molly, datang dari utara dan merupakan jagoan-jagoan dari utara yang oleh Raja Sabutai diberikan kepada gurunya untuk membantunya menghadapi musuh-musuhnya. Belasan orang ini diterima oleh para pembantu Ciong Taijin di tempat tersendiri dan dijamu oleh mereka. Bagaimanakah Hek Hiat Molly dapat muncul di Poteng? Seperti kita ketahui, penangkapan atas diri 4 orang pendekar itu adalah pelaksanaan siasat yang dilakukan oleh Li Xiang yang berdaya upaya untuk menyelamatkan kekasihnya dari ancaman hukuman mati oleh guru kekasihnya itu, yaitu waktu 3 bulan yang diberikan kepada Kim Hong Liunio untuk menangkap Yap Kun Leong, Yap In Hong, Chia Bun Hou dan Chia Giokeng, hidup atau mati.
Maka setelah mereka mendengar berita bahwa siasat itu telah dilaksanakan dengan hasil baik, Kim Hong Liunio cepat menghadap gurunya dan melaporkan bahwa 4 orang musuh besar itu telah ditawan dan kini sedang menuju ke kota raja. Mengingat lihainya mereka, sebaiknya kalau Subo sendiri yang turun tangan membunuh mereka yang sudah ditawan dalam kerangkeng dan sedang dikawal menuju ke kota raja, kata Kim Hong Liunio. Nenek itu terkekeh girang. Bagus, begitu baru engkau muridku yang baik. Raja Sabutai juga merasa girang dan raja ini lalu memilih 13 orang jagoan di antara para pengawal pribadinya dan memerintahkan mereka mengawal dan membantu gurunya yang hendak menewaskan musuh-musuh besar yang lihai itu. Dengan cepat berangkatlah mereka, menjemput Li Qiangkun dan bersama-sama lalu menuju ke selatan untuk menyambut tawanan itu. Kebetulan mereka bertemu dengan rombongan tawanan yang sedang berhenti di Poteng dan Li Xiang lalu langsung membawa rombongannya itu ke gedung Ciong Taijin dan mereka berempat lalu mengadakan perundingan rahasia. Ciong Taijin, 4 orang tawanan itu adalah orang-orang yang amat lihai dan berbahaya sekali. Sri Baginda sendiri telah memberi perintah rahasia kepadaku bahwa mereka itu harus dapat dibunuh secepat mungkin, karena kalau mereka sampai lolos, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin pemberontak yang amat membahayakan keamanan negara. Mengingat akan lihainya mereka itu, maka kami menunjuk Lo Qianwei ini untuk melaksanakan perintah rahasia kaisar itu, dibantu oleh murid beliau ini. Dia memperkenalkan Hekiat Moli dan Kim Hong Liunio kepada Jaksa Ciong. Karena menganggap bahwa nenek dan muridnya yang cantik itu adalah pelaksana-pelaksana dari perintah rahasia kaisar, maka tentu saja Ciong Taijin memandang kepada mereka dengan penuh hormat dan juga takut karena memang wajah dan sikap nenek itu amat menakutkan. Sambil duduk di atas bangku dengan tegak dan kedua lengannya disilangkan di depan dada, mukanya seperti topeng yang sama sekali tidak pernah bergerak, nenek itu tanpa memandang kepada Ciong Taijin berkata dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh pembesar itu. Setelah berkata-kata agak lama, nenek itu diam dan muridnya yang cantik lalu berkata sambil memandang kepada tuan rumah. Ciong Taijin, guruku berkata bahwa untuk melaksanakan perintah kaisar membunuh 4 orang itu tidaklah mudah kalau tidak memperoleh bantuan Taijin. Maka Subo mengusulkan untuk membakar penjara di mana 4 orang itu terkurung. Hal ini untuk mencegah agar mereka jangan sampai lolos, karena kalau sampai lolos, tentu kaisar akan marah dan Taijin juga ikut bertanggung jawab. Mendengar ini, wajah pembesar itu berubah pucat dan keringat dingin membasahi lehernya. Akan tetapi, membakar penjara? Lalu, bagaimana dengan para tahanan yang lain? Tentu akan jatuh korban, mereka akan terbakar hidup-hidup. Agaknya untuk mendengarkan omongan pembesar itu, Hekiat Moli tidak memerlukan terjemahan muridnya. Memang sesungguhnya dia pandai bicara dalam bahasa Han, akan tetapi dasar wataknya agaknya aneh, dia terlalu memandang rendah kepada para pembesar, dan tidak mau bicara secara langsung kepada pembesar Ciong itu. Kini mendengar ucapan Ciong Taijin, dia cepat bicara dalam bahasanya sendiri yang kemudian disalin pula oleh muridnya. Menurut Subo, tidak mengapa kalau sampai jatuh beberapa orang korban karena bukankah mereka itu orang-orang berdosa yang layak mati? Juga, yang dibakar hanya sekeliling ruangan di mana 4 orang tahanan itu berada, jadi tidak akan membakar seluruh penjara. Maka, andai kata ada orang tahanan yang ikut tewas, kami rasa tidak akan begitu banyak jumlahnya. Akhirnya Ciong Taijin terpaksa menyetujui juga dan menyerahkan semua pelaksanaannya kepada Li Qiangkun. Jangan khawatir, Ciong Taijin, saya yang bertanggung jawab akal hal ini, kata Li Xiang dengan girang. Karena kini terbuka harapan besar baginya untuk dapat memiliki Kim Hong Liunio secara resmi dan keselamatan kekasihnya itu tidak akan terancam lagi. Siang hari itu juga mereka sudah melakukan persiapan. Tanpa diketahui orang, secara rahasia, ruangan penjara di mana 4 orang pendekar itu dikurung ditimbuni kayu-kayu dan bahan bakar lainnya, dan dari ruangan itu hanya ada satu jurusan saja terbuka, yaitu di pintu yang akan dijaga ketat oleh Hekiat Moli dan orang-orang Mongol yang sudah mempersiapkan segalanya untuk mencegah 4 orang pendekar itu keluar dari tempat tahanan dan akhirnya dapat mati terbakar di sebelah dalam. Tidak ada orang tahu bahwa diam-diam ada 2 orang yang mengikuti semua kesibukan itu dari jauh. 2 orang yang melakukan kegiatan secara terpisah ini bukan lain adalah Sun Eng dan Hye Seng. Biarpun sudah diusir oleh Suhu dan Subonya, namun Sun Eng yang benar-benar mengkhawatirkan keselamatan kedua orang gurunya itu tidak pergi benar-benar, melainkan berkeliaran di sekitar tempat itu, di kota dan akhirnya kembali lagi ke dekat penjara.
Dia melihat kesibukan penuh rahasia itu, melihat pula belasan orang tinggi besar yang biarpun mengenakan pakaian penjaga penjara namun gerak-geriknya mencurigakan. Selain mereka itu semua tinggi besar dan memiliki bentuk muka asing, juga gerak-gerik mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Sun Eng merasa makin gelisah. Dia melihat seorang komandan jaga yang nampak lelah dan kurang tidur, siang hari itu keluar dari lingkungan penjara, meloncat ke atas kudanya dan agaknya hendak pulang, karena di pintu penjara dia memesan kepada para penjaga agar berhati-hati dan menyatakan bahwa dia hendak beristirahat dan pulang sebentar. Ketika komandan jaga ini melarikan kudanya tiba di sebuah tikungan, tiba-tiba seorang wanita muda menyeberang jalan dengan tak terduga-duga. Komandan itu terkejut sekali, berusaha menahan namun terlambat karena kaki depan kudanya sudah menerjang wanita itu yang terpelanting dan terbanting ke atas tanah. Komandan itu menghentikan kudanya dan lari menghampiri. Wanita itu masih muda dan cantik sekali, dan kini terlentang pingsan, pakaiannya agak tersingkap sehingga memperlihatkan sebuah betis yang berkulit putih mulus. Wanita itu mengeluh, lirih, merintih dengan mata masih terpejam. Tolonglah aku. Komandan itu menelan ludahnya. Melihat wanita itu mengeluh dan menggeliat, dia terpesona, kemudian setelah melihat bahwa di situ tidak ada orang lain, dia lalu mengangkat tubuh yang setengah pingsan itu, lalu membawanya ke atas kuda dan melarikan kudanya, bukan pulang ke rumahnya melainkan menuju ke tepi kota di mana terdapat sebuah pondok kosong. Pondok ini adalah pondok tempat dia bersenang-senang dengan kawan-kawannya, jauh dari rumah dan istrinya. Ketika komandan itu membaringkan tubuh yang hangat dan menggairahkan ketika berada dalam pelukannya tadi di atas dipan, wanita itu kembali mengeluh dan mencoba untuk duduk. Kakiku, keluhnya. Kenapa kakimu, Nona? Sakitkah? Coba ku periksa. Komandan itu menghampiri dan duduk di atas pembaringan. Nona itu tidak membantah dan melonjorkan kaki kirinya. Sang komandan yang mata keranjang itu lalu menyingkapkan celana kaki kiri dan terus membukanya sampai ke lutut. Kembali dia menelan ludah melihat sebuah kaki yang bentuknya indah dan kulitnya putih halus dan hangat. Diusapnya kaki itu seperti orang memeriksa, akan tetapi usapannya itu makin kurang ajar, merupakan belayan dari tangannya yang gemetar. Aduh, sakit di situ di bawah lutut. Wanita cantik itu mengeluh lagi. Mengira bahwa lutut itu terkilir, sang komandan lalu mengurutnya dan menaruh obat, kemudian dibalutnya. Tulangnya tidak patah, hanya terkilir, Nona. Dalam waktu sehari saja akan sembuh kembali. Kau mengapa lari-lari menyeberang jalan sehingga tertabrak oleh kuda? Nona itu mengerling tajam lalu tersenyum malu-malu. Aku memang ingin melihatmu, Chiang Kun. Engkau begitu sering lewat dengan kudamu, dan aku kagum melihat engkau begini gagah. Hampir komandan yang usianya sudah 40 tahun ini tidak percaya akan apa yang didengarnya. Matanya terbelalak dan mulutnya menyeringai. Benarkah, Nona? Dan setelah sekarang kita berhadapan, engkau mau apa? Tanyanya nakal, penuh pancingan dan bujukan, kemudian dia hendak merangkul. Akan tetapi Nona itu mencegahnya dengan kedua tangannya. Kakiku masih sakit sekali, Chiang Kun. Nanti kalau sudah sembuh, tentu boleh. Boleh apa? Wanita itu tersenyum malu, mengerling tajam seperti kilat. Engkau tentu mengerti sendiri. Sekarang, dipakai bergerak saja kakiku sakit, mari kita omong-omong saja dulu. Kalau tidak salah, Chiang Kun bekerja di penjara sana, bukan? Benar, aku seorang di antara komandan penjara, komandan itu menjawab bangga. Pantas pakaianmu begitu mentereng. Aku sudah menduga bahwa engkau tentu seorang perwira tinggi. Aku sering lewat dekat penjara hanya untuk dapat melihatmu, Chiang Kun. Hehehe, benarkah? Komandan itu menyeringai dan menelan ludah, lalu dia mendekatkan hidungnya untuk mencium. Wanita itu memalingkan mukanya, memberikan pipinya yang dikecup dengan bernafsu oleh sang komandan. Engkau manis, hehehe, engkau cantik manis. Wanita itu mendorong dada komandan itu dengan kedua tangannya, dengan gerakan halus. Sabarlah, Chiang Kun, kakiku tak dapat digerakkan. Biarlah nanti, beberapa hari ini aku melihat kesibukan di dalam penjara, ada apakah? Apakah ada hubungannya dengan kereta kerangkeng di mana terdapat 4 orang penjahat itu? Secara sambil lalu wanita itu bertanya. Hahaha, rahasia manis,
Rahasia besar yang hanya diketahui oleh orang-orang penting macam aku ini. Tak boleh kuceritakan kepada siapapun. Wanita itu cemberut dan berusaha turun dari pembaringan, mukanya membayangkan kekecewaan dan kemarahan. Engkau mau kemana? Biarlah aku pergi. Biarpun engkau gagah dan tampan menarik, akan tetapi engkau tidak percaya kepadaku. Aku begini percaya kepadamu, mau kau bawa ke pondok ini, akan tetapi engkau menganggap aku orang asing yang tak boleh dipercaya. Untuk apa persahabatan berat sebelah ini dilanjutkan? Biarkan aku pergi. Wanita itu terpincang-pincang hendak pergi. Nanti dulu, sayang, jangan marah. Aku hanya main-main. Siapakah namamu, manis? Namaku Angguehua. Angguehua, bunga buah merah? Hehehehe, nama yang bagus, sebagus orangnya. Dan aku bernama Chiokuan. Apa artinya perkenalan ini kalau kau tidak percaya? Siapa bilang tidak percaya? Aku percaya padamu 100%, manis. Kenapa kau tidak mau menceritakan rahasia orang tawanan itu? Sit, jangan keras-keras, aku takut terdengar orang. Dengar, mereka itu orang-orang penting dan berbahaya sekali sehingga Sri Baginda Kaisar sendiri berkenan mengeluarkan perintah rahasia untuk membunuh mereka di sini. Oh! Wanita itu terkejut dan sang komandan tersenyum karena tidak heran melihat seorang wanita lemah terkejut mendengar tentang pembunuhan. Mengapa? Aku sendiri tidak tahu, hanya menurut perintah atasanku, kami harus siap. Dan karena 4 orang itu amat lihai, maka pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dengan membakar ruangan tahanan di mana mereka dikurung. Kembali wanita itu terkejut dan membelalakkan mata. Dan untuk menjaga agar mereka jangan lolos, kota raja telah mengirim jagoan yang mengerikan. Engkau akan takut kalau melihatnya, dia seorang nenek bermuka hitam seperti iblis, bersama seorang muridnya yang cantik sekali akan tetapi kabarnya murid itu pun lihai bukan main. Selain itu, masih ada belasan orang jagoan yang mengawal dan membantu mereka. 4 orang penjahat itu? Secara sambil lalu wanita itu bertanya. Mengerikan sekali. Kapan pembakaran itu akan dilaksanakan? Sekarang juga, setelah lewat senja ini, untung aku sudah bebas tugas. Karena tugasku hanya menjaga sampai sore ini, lalu diganti oleh petugas-petugas dari kota raja itu. Ada apa? Komandan itu terkejut karena tiba-tiba berubahlah sikap wanita cantik itu. Tadi kelihatan begitu lemah ketakutan dan menderita nyeri, akan tetapi kini wajah yang manis itu kelihatan keras dan pandang matanya berkilat. Akan tetapi wanita cantik yang bukan lain adalah Sun Eng itu kini sudah meloncat turun dari pembaringan. Ketika Komandan Ciok itu mengulurkan tangan hendak meraih, tiba-tiba Sun Eng menampar dengan tangan kirinya dengan kecepatan seperti kilat menyambar. Komandan Ciok menjerit 1 kali dan roboh dengan kepala retak-retak dan tewas seketika. Dengan jantung berdebar tegang penuh kegelisahan mendengar berita itu, Sun Eng lalu berlari secepatnya menuju ke penjara. Senja telah mendatang dan cuaca mulai gelap. Dia khawatir kalau datangnya terlambat, maka dia mengerahkan seluruh kepandaiannya berlari cepat. Sementara itu, di luar dan dalam penjara terjadi kesibukan-kesibukan ketika Kim Hong Liunio sendiri bersama Li Xiang menyusun pasukan untuk menjaga dan mengeroyok 4 orang pendekar yang hendak dibunuh itu. Juga Hekiat Moli bersama 13 orang pembantunya telah siap di pintu depan. Lampu-lampu sengaja belum dipasang oleh para penjaga sehingga keadaan di situ mulai gelap dan remang-remang. Para penjaga telah diganti dengan tenaga-tenaga baru yang pilihan. Tiba-tiba di dalam kegelapan yang mulai menyelimuti bumi itu terdengar teriakan melengking, teriakan seorang wanita dengan suara yang dikeluarkan melalui tenaga kaikang sehingga terdengar menembus cuaca remang-remang itu. Suhu! Subo! Keluarlah cepat, penjara hendak dibakar. Suhu dan Subo terjebak oleh musuh. Dan dari pintu depan penjara itu, muncul seorang wanita yang bukan lain adalah Sun Eng. Para penjaga menjadi gempar dan cepat mereka menerjang dan mengurung, akan tetapi dengan siang tok SWA, pasir beracun harum yang digenggamnya, Sun Eng menyambut mereka sehingga 2 orang penjaga memekik dan roboh menutupi muka mereka. Berbaring dengan itu, Sun Eng sudah mengelebatkan pedangnya dan roboh pula 2 orang penjaga lain. Keadaan menjadi makin geger, dan kini para penjaga mengurung rapat, belasan batang senjata ditujukan ke arah bayangan wanita yang mengamuk itu.
Namun Sun Eng tidak menjadi gentar, pedangnya digerakkan dengan dahsyat dan yang nampak hanya sinarnya saja bergulung-gulung. Akhirnya, 4 orang pengeroyok kehilangan senjata mereka, ada yang patah, ada pula yang terlempar entah kemana. Suhu! Subo! Keluarlah sebelum terlambat, teriak lagi Sun Eng sambil mengamuk dan amukannya membuat para pengeroyoknya menjadi gentar juga. Melihat ini, Kim Hong Liunio menjadi marah. Dari mana datangnya bocah yang bosan hidup, bentaknya dan dengan gerakan yang dahsyat dan cepat sekali murid Hekiat Moli ini sudah meloncat dan menyerang Sun Eng dengan tangan kirinya. Sebelum tangan kiri mengenai sasaran, telah menyambar hawa panas dan terdengar suara berkerincingnya gelang-gelang emas di pergelangan tangan itu. Sun Eng terkejut menyaksikan serangan yang dia tahu amat ampuh ini, maka cepat ia mengelebatkan pedangnya menangkis ke arah pergelangan tangan yang bergelang itu untuk membacoknya buntung. Trik! Sun Eng terkejut bukan main karena wanita cantik yang berpakaian indah itu berani menangkis pedangnya dengan tangan kosong dan ketika tangan itu bertemu dengan pedangnya, muncrat bunga api dan telapak tangannya terasa panas. Taulah dia bahwa dia menghadapi seorang lawan tangguh yang tangannya terlindung benda kebal, maka dia sudah memutar pedangnya dan mengirim serangan bertubi-tubi ke arah lawan yang lihai itu. Namun, dengan lincah dan ringannya, Kim Hong Liunio mengelak dan kadang-kadang menangkis dengan tangannya yang terlindung oleh sarung tangan tipis itu. Suhu! Subo! Lekas keluar! Akan tetapi Sun Eng menahan teriakannya karena pada saat itu ada sinar merah menyambar ke arah matanya. Dia cepat mengelak mundur dan mengelebatkan pedangnya, namun sinar merah itu tidak takut pada pedangnya dan ternyata itu adalah sehelai sabuk merah yang kini langsung menotok ke arah lehernya. Dia terkejut, miringkan tubuh, akan tetapi tetap saja pundaknya kena tertotok ujung sabuk yang biarpun kehilangan sasaran leher, namun masih amat kuat sehingga Sun Eng terhuyung ke belakang. Cep! Pada saat itu, dari belakang menyambar tusukan tombak dan serangan ini yang dilakukan selagi tubuh Sun Eng terhuyung tak dapat ditangkis atau ditolak oleh darah itu yang hanya mampu membuang diri ke samping sehingga tetap saja belakang pundak kirinya tertusuk tombak. Darah mengucur keluar dan Sun Eng menahan rasa nyeri yang menyengat-nyengat, memutar pedang dan mengamuk. Akan tetapi sinar merah dari sabuk di tangan Kim Hong Liunio menahan semua gerakannya, membuatnya tidak berdaya dan kembali dia yang kini terdesak dan terkurung oleh para penjaga yang mendapat hati kembali melihat betapa Kim Hong Liunio dapat menguasai amukan wanita muda itu. Betapapun lihainya Sun Eng yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan semua ilmu yang pernah dipelajarinya dari Chia Bun Hou dan Yap In Hong, akan tetapi karena memang tingkatnya kalah tinggi oleh Kim Hong Liunio, apalagi karena dia sudah terluka dan dikeroyok oleh banyak penjaga. Akhirnya kembali gadis itu terluka oleh bacokan golok yang merobek celana dan kulit paha kanannya, membuat gerakannya makin kacau dan pakaiannya penuh dengan darah. Namun, seperti singa betina dia mengamuk terus dan setiap ada kesempatan, tentu dia meneriaki Suhu dan Subonya untuk segera melarikan diri. Perempuan sial! Kim Hong Liunio marah karena dia khawatir kalau-kalau 4 orang tawanan itu benar-benar dapat meloloskan diri oleh teriakan-teriakan itu. Maka dia segera melengking nyaring dan tiba-tiba ada sinar api meluncur ke arah dahi Sun Eng. Itulah senjata rahasia berupa hio menyala yang amat hebat. Sun Eng terkejut dan membuang diri ke belakang, akan tetapi tiba-tiba kaki kirinya terlibat ujung sabuk merah dan di lain saat dia sudah roboh terjengkang karena sabuk itu ditarik oleh Kim Hong Liunio. Melihat robohnya gadis ini, 2 orang penjaga menubruk dengan golok mereka dan Sun Eng sudah tidak berdaya lagi untuk mengelak atau menangkis. Akan tetapi dia membuka mata lebar-lebar, menyambut maut dengan mata terbuka. Terang-terang. Pandang mata Sun Eng silau oleh berpijarnya bunga api dan 2 orang penjaga itu bersama golok mereka terjengkang ke kanan kiri dan tubuhnya disambar orang yang memiliki tangan kiri kuat bukan main sehingga sekali tarik saja dia sudah bangkit berdiri kembali. Ketika dia melirik, ternyata yang menolongnya adalah seorang pemuda tampan yang bertubuh tegap dan berwajah gagah. Pemuda itu bukan lain adalah Lie Seng. Seperti kita ketahui, Lie Seng juga selalu membayangi keadaan ibunya, ayahnya dan 2 orang paman dan bibinya itu, dan dia selalu mengamati keadaan penjara di mana ke-4 orang itu ditawan. Dia pun terheran-heran melihat kesibukan para penjaga, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia melihat ada wanita mengamuk dan dikeroyok,
Terutama ketika wanita itu berteriak-teriak menyebut Suhu dan Subo ke dalam, dia sama sekali tidak mengerti dan tidak tahu siapa wanita itu, siapa pula yang disebut Suhu dan Subo. Tentu saja dia tidak pernah menduga bahwa yang disebut Suhu dan Subo oleh wanita cantik itu adalah paman dan bibinya. Juga dia tidak tahu bahwa ayah tiri dan ibu kandungnya tidak pernah mempunyai murid seperti ini, maka Lieseng menjadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Akan tetapi dia merasa kagum akan kegagahan wanita itu dan baru setelah dia melihat gerakan wanita itu, dia terkejut. Dia mengenal dasar gerakan Taikek Sin Kun dalam langkah-langkah wanita itu dan hal ini berarti bahwa wanita ini memang masih ada hubungan perguruan dengan keluarganya. Maka melihat wanita itu terluka dan terancam bahaya maut, dia lalu meloncat turun tangan dan menolongnya, juga ingin tahu apa yang dimaksudkan oleh wanita itu ketika berteriak-teriak ke dalam. Melihat munculnya seorang pemuda gagah perkasa yang sekali berkelebat dan sekali tangkis merobohkan dua orang pembantunya, Kim Hong Liunio menjadi marah bukan main. Tar tar tar. 3 kali sinar merah sabuknya menyambar, melakukan totokan ketiga jalan darah maut. Akan tetapi dengan tenangnya Lieseng mengangkat lengan menangkis dan setiap kali ditangkis, sinar merah sabuk itu terpental, dan untuk yang terakhir kalinya hampir saja Lieseng berhasil menangkap ujung sabuk. Akan tetapi dengan sentakan halus ujung sabuk itu melejit dan terlepas lagi dari pegangan Lieseng seperti seekor ular bernyawa saja. Keduanya menjadi terkejut dan maklum akan kelihayan masing-masing. Terima kasih, aku berhutang nyawa padamu, kata Sun Eng dengan halus dan wanita ini sudah bangkit lagi dengan pedang di tangan, menyambut serbuan 3 orang pengeroyok dari samping. Lieseng juga menggerakkan kaki dan tangan, merobohkan 2 orang pengeroyok lain. 2 orang muda ini segera dikurung dan dikeroyok, akan tetapi Lieseng menyambut mereka seenaknya dan masih sempat bertanya-tanya kepada wanita gagah yang ditolongnya itu. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.